Orang yang hatinya tak pernah tergetar, berarti tak punya agama. Getaran hati itu, al-wajdu, ada 10 tingkatan. Sebagian jelas dan tampak jelas pengaruhnya dalam gerakan, sementara sebagian lainnya nampak samar atau tersembunyi, seperti zikir batin kepada Allah atau membaca Al-Quran dalam hati. Juga menangis, merintih, takut, sedih, merasa putus asa, dan merasa bingung saat berzikir kepada Allah, merasa berat menanggung beban sendirian, penyesalan, perubahan secara lahir dan batin, mengharap ridha Allah dan merindukannya. Kadangkala getaran itu tampak dalam bentuk demam tubuhnya dan keluar keringat dingin. Pasal 20, Khalwat dan Uslah. Khalwat berduaan dengan Allah dan uslahka, mengasingkan diri, terbagi menjadi dua, yaitu khalwat lahir dan khalwat batin. Khalwat lahir adalah mengasingkan diri uslah dari dunia agar orang lain tidak terkontaminasi oleh keburukan akhlaknya, mendorong jiwa untuk menyingkirkan berbagai kebiasaan buruknya. Kemudian, menjaga panca inderanya agar dapat menyingkap indera batin secara ikhlas dan penuh kepasrahan. Semua itu dilakukan dengan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah, dan supaya keburukan dirinya tidak menimpa kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang baik adalah yang Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ia menahan lidahnya dari perkataan yang tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keselamatan seseorang tergantung pada penjagaan lisannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Kemudian, ia menjaga kedua matanya agar tidak berkhianat maupun melihat kepada yang diharamkan, serta menjaga kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua mata bisa berzina. Zina anggota tubuh ini akan membuat munculnya sosok yang buruk rupa, yang akan berdiri bersamanya pada hari kiamat sebagai saksi di hadapan Allah. Sosok buruk itu akan menemaninya menerima azab di neraka. Tapi, jika kemudian ia bertobat dan menjaga dirinya, maka ia tergolong seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Dan orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 40-41. Maka rupa yang buruk itu akan berubah menjadi wajah yang elok menawan, lalu pemuda itu akan selamat dari keburukannya. Dengan begitu, khalwat seolah telah berhasil menyelamatkannya dari berbagai kemaksiatan sehingga tiada yang tersisa kecuali amalan baik, sementara ia pun menjadi sosok manusia yang baik. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 120. Di ayat lainnya, Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf 56. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih. Al-Kahfi 110. Sedangkan khalwat batin, maka seseorang harus menjaga hatinya agar tidak dirasuki pikiran-pikiran kotor dan setan, seperti terlalu menyukai makanan, minuman, keluarga, binatang, riya, sum'ah dan popularitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, popularitas itu musibah, namun setiap orang mendambakannya. Sedang ketidakpopuleran adalah kedamaian, namun setiap orang berusaha menjauhinya. Melalui khalwat batin, maka hatinya tidak akan dihinggapi kesombongan, ujub, kikir dan sifat-sifat tercela lainnya. Jika salah satu dari sifat tersebut menyusup ke lubuk hati orang yang sedang berkhalwat, maka rusaklah khalwat dan hatinya. Dan rusak pula lah amal saleh dan kebaikan yang ada di dalam hatinya, akibatnya hati itu pun tidak lagi bermanfaat. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan. Yunus 81. Setiap orang yang di hatinya meringkuk sifat-sifat merusak, maka ia termasuk kalangan perusak mufsidin. Sekalipun secara lahiriah ia terlihat seperti sosok yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemarahan itu merusak keimanan, sebagaimana cuka merusak madu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Kedengkian, hasad itu melahap kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Menggunjing orang lain, ghibah, itu lebih berbahaya daripada zina. Hadis riwayat At-Tabrani. Fitnah itu seperti orang yang terlelap, Allah akan melaknat orang yang membangunkannya. Hadis riwayat As-Suyuti. Orang yang kikir tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah dan pesuhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Riya adalah syirik yang samar. Pengadu domba, namimah, tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis-hadis lain yang mengupas seputar akhlak tercela. Semua itu mengisyaratkan kepada kita untuk waspada. Tujuan paling awal dari Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan hati dari semua sifat buruk itu dan mencabut pengaruh hawa nafsu dari akarnya melalui khalwat, latihan spiritual riyadah, banyak merenung, zikir secara kontinu, cinta, ikhlas, bertobat, dan beritikat ahlus sunnah yang lurus, sesuai dengan asar salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya.
Jika seseorang menyendiri, berkholwat dengan keadaan telah bertobat, mendapatkan bimbingan talqin dan menjalankan syarat-syarat tersebut, maka Allah kelak akan menerima amalannya. Allah juga akan menerangi hatinya, melembutkan kulitnya, mensucikan lidahnya, menyatukan panca inderanya yang lahir maupun batin. Kemudian Allah akan mengangkat amal ibadahnya ke hadiratnya, dan Allah mendengarkan doanya, sebagaimana tertuang dalam kalimat, Samiallahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Artinya, Allah akan menerima doa, segala pujian, dan ibadahnya. Allah akan memberikan ganjaran kepadanya berupa kedekatan dengannya, al-qurbah, dan kenikmatan surga. Sebagaimana firman Allah, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang solih dinaikkannya. Fatir 10. Adapun maksud dari al-kalam at-taib pada ayat di atas adalah menjaga lisan dari bualan tiada guna, karena lisan adalah medium untuk berzikir dan bertauhid kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-Mu'minun 1-3. Oleh karena itu, Allah akan mengangkat ilmu dan amalan baik pelakunya menuju kedekatan di sisinya, al-qurbah, dan rahmatnya melalui naungan ampunan dan ridanya. Jika orang yang berkholwat telah menapaki berbagai makam tersebut, maka hatinya akan seperti lautan yang tidak akan tercemar oleh sikap buruk manusia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau seperti lautan yang tidak berubah. Dengan itu, bakteri-bakteri, nafsunya akan mati tenggelam, seperti tenggelamnya Firaun berserta keluarganya tanpa merusak ekosistem laut. Berangkat dari itu, kapal syariat akan berlayar di atasnya tanpa hambatan, dan Ruh Al-Qudsi akan menyelam ke dalam lautan serta mengeluarkan daripadanya mutiara pengetahuan dan mutiara kelembutan pelatifah yang tersembunyi. Allah SWT telah berfirman, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Ar-Rahman 22. Lautan keistimewaan, ini hanya dapat diraih oleh mereka yang mampu menyatukan lautan lahir dan batin, sehingga tidak ada sebuah kerusakan pun yang bersarang di relung hatinya. Tobatnya akan menjadi nasihat baginya, amalannya menjadi bermanfaat, dirinya tidak lagi mudah condong kepada perkara yang terlarang secara sengaja. Adapun berbagai perbuatan yang ia lakukan akibat terlupa, atas izin Allah akan dimaafkan dengan terus beristighfar dan menyesalinya. Insya Allah. Pasal 21, Wirid-Wirid Khalwat. Orang yang berkholwat seharusnya berpuasa jika ia mampu, menunaikan salat 5 waktu berjamaah di masjid, berikut dengan salat sunnahnya, rawatib, syarat, dan rukun-rukunnya secara sempurna. Kemudian ia menunaikan salat sunnah 12 rakaat pada tengah malam dan sepertiga malam terakhir dengan niat tahajud. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebahagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan, nafilah bagimu. Al-Isra 79. Allah Ta'ala juga berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. As-Sajdah 16. Ia lalu menunaikan salat sunnah 2 rakaat setelah matahari terbit, yaitu salat isyraq, dan diikuti 2 rakaat setelahnya dengan niat salat istiazah mohon perlindungan dengan membaca surat Al-Muawwadzatain, Al-Falaq dan An-Naas di rakaat pertama. Selanjutnya melakukan salat 2 rakaat dengan niat istihoroh. Pada masing-masing rakaat tersebut ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian ia menunaikan salat 6 rakaat setelahnya dengan niat salat duha, dan 2 rakaat setelahnya dengan niat kafaratul baul, penghapus dosa kencing. Ia membaca surah Al-Kautsar sebanyak 7 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Jika ia telah menunaikan salat tersebut maka terhapuslah dosa kencingnya dan ia selamat dari siksaan alam kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersucilah kalian dari air kencing, sebab kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Dan kemudian ia menunaikan salat tasbih sebanyak 4 rakaat. Jika engkau bermazhab Hanafi, lakukan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Tapi, bila engkau bermazhab Syafi'i, kerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Itu jika salat tasbih dilakukan siang hari. Sedangkan bila dikerjakan di malam hari, baik yang bermazhab Hanafi maupun Syafi'i, kerjakan 2 rakaat. Caranya, setelah berniat kemudian melakukan takbiratul ihram, lalu membaca tawajuh, kemudian membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim, maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah, Allah yang maha besar, dan tiada daya upaya kecuali oleh Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca satu surah atau beberapa ayat dari surat yang panjang, misalnya akhir surat Al-Baqarah. Kemudian ruku dan membaca doa ruku Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih 10 kali. Lalu berdiri dari ruku itidal, membaca doa itidal, dan membaca lagi kalimat tasbih sebanyak 10 kali.
Kemudian bersujud. Pada sujud pertama ia membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali setelah membaca tasbih sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali, lalu duduk di antara dua sujud dan membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali setelah membaca bacaan doa duduk antara dua sujud. Demikian pula pada sujud kedua, ia juga membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali setelah membaca tasbih sujud. Selepas dua sujud, ia duduk sebentar duduk istirahat dan mengucapkan kalimat tasbih lagi sebanyak 10 kali. Lalu berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama, diakhiri dengan tahiyat. Hendaknya orang yang berkholwat menunaikan salat ini 1 kali dalam sehari semalam, jika ia mampu. Jika tidak, maka ia dapat melakukannya pada setiap hari Jumat, kalau masih tidak mampu maka sebulan sekali. Kalau masih tidak mampu maka setahun sekali, sedangkan jikalau masih tidak mampu juga maka 1 kali seumur hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada pamannya, Sayyidina Al-Abbas, barang siapa yang menunaikan salat tasbih ini, kelak Allah akan mengampuni seluruh dosanya, walaupun lebih banyak dari jumlah pasir, bintang-bintang di langit dan dari jumlah segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Daud, seorang salik penempuh jalan menuju Allah seharusnya membaca doa saifi 1 atau 2 kali dalam sehari semalam, dan membaca Al-Quran lebih kurang 200 ayat. Kemudian ia memperbanyak zikir kepada Allah. Ia berzikir dengan ya, suara keras, bila makamnya zikir ya. Bila makamnya zikir khafi, maka dia bisa berzikir dengan zikir khafi dalam hati. Makam zikir khafi secara pelan ini biasanya dilakukan setelah hidupnya hati dan diucapkan dengan lisan siri. Allah Ta'ala berfirman, berzikirlah kamu kepada Allah, sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepadamu. Al-Baqarah 198. Maksudnya, berzikirlah sesuai dengan tingkatan atau derajat zikirmu, jalar atau khafi. Kemudian untuk mereka di semua makam, hendaknya setiap hari ia senantiasa mengucapkan salah satu namanya. Selain itu, setiap hari ia juga membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali dalam sehari, dan mengucap istighfar, astagfirullah al-azim al-azil lan ilaha illahu wal hayyul qayyum, lima gadamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihimini antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, dari semua dosa yang telah aku kerjakan dan dosa di waktu mendatang, dosa yang aku lakukan terang-terangan dan dosa yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi dan yang berlebihan, dan semua dosa yang engkau lebih ketahui dibanding aku. Engkau yang memulai dan engkau pula yang mengakhiri, dan sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Baca istighfar ini sebanyak 100 kali. Jika mampu, maka ia boleh menambah sesukanya dari amalan sunnah dan bacaan lainnya, niscaya ia akan menerima ganjaran di sisinya. Sebagaimana Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 120. Pasal 22, kejadian saat tidur dan mengantuk. Banyak hal yang dapat diambil ibrah ketika tertidur dan mengantuk. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu, bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Al-Fat 27. Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Yusuf sesungguhnya aku melihat 11 bintang. Yusuf 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi yang tersisa setelah kenabianku kecuali kabar-kabar gembira. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada dari sebagian kabar gembira tersebut yang dapat diketahui oleh kaum mukmin, atau diperlihatkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Yunus 64. Sebagian orang ada menafsirkan bahwa maksudnya adalah mimpi baik. Sebagaimana pula yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi baik adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya adalah orang-orang mengikuti Nabi melalui cahaya syariat, tarekat, makrifat, cahaya hakikat, dan basirah. Sebagaimana yang Allah firmankan, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah yang nyata. Yusuf 108. Setan tidak akan mampu menjelma melalui cahaya-cahaya lembut tersebut. Penulis kitab Al-Mazhar mengatakan, ini bukan hanya merupakan kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun setan juga tidak mampu menjelma pada sesuatu yang menunjukkan rahmat, kasih sayang, kelembutan dan hidayah Allah, seperti para nabi, wali, malaikat, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, mushaf, serta lain sebagainya. Sebab, setan merupakan representasi dari sifat Al-Qahar, Maha Memaksa, di mana ia tidak akan mampu menjelma kecuali pada rupa dan nama-nama yang menyesatkan. Tidak mungkin setan mampu menjelma pada seorang yang merupakan representasi dari nama Allah, Sang Maha Pemberi Petunjuk.
Sesuatu tidak dapat menjelma pada suatu yang berlawanan, lantaran pada keduanya terdapat perbedaan mendasar dan berjauhan. Misalnya api dengan air, api tak mungkin rubah menjadi air, begitu pula sebaliknya. Sebab, zat api dan air saling berlawanan dan jauh bedanya. Jadi, pastilah beda antara kebenaran dan kebatilan. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah Allah memberi perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Ar-Ra'd 17. Setan dapat menjelma dalam rupa ketuhanan dan pengakuan ketuhanan karena sifat Allah adalah agung, jalal, dan indah jamal. Setan dapat menjelma dengan sifat agung, jalal karena sifat itu merupakan representasi dari sifat maha memaksa Al-Qahar. Adapun penjelmaan dan pengakuan setan dengan sifat ketuhanan itu hanya berlaku untuk nama Asma Al-Mudilu, yang maha menyesatkan saja. Setan tidak akan mampu menjelma pada semua nama dan sifat Allah, terlebih lagi pada nama yang bermuatan hidayah. Mengenai persoalan ini, orang-orang terdahulu telah mengemukakan banyak penjelasan. Allah Ta'ala berfirman, dengan penglihatan hati, basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku, setelahku. Yusuf, 108. Ayat di atas orang-orang yang mengikutiku setelahku, merupakan isyarat bagi pewaris sempurna, yaitu mursyid, dengan petunjuknya dan orang yang dianugerahi pandangan batin, basirah, seperti pandangan batinku yang terpancar dari wajah. Artinya, orang-orang yang memiliki kewalian yang sempurna dan mendiami al-wilayah al-kamilah. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah melalui firman-Nya. Wali yang dapat memberi petunjuk. Al-Kahfi, 17. Penting untuk diketahui bahwa mimpi itu ada dua bentuk, yaitu mimpi afagi dan mimpi anfusi, masing-masing terbagi lagi menjadi dua. Mimpi anfusi adalah mimpi yang biasanya datang dari akhlak terpuji atau akhlak tercela. Contoh mimpi ini yang dari akhlak terpuji adalah seperti surga dan kenikmatannya, bidadari, kemewahan istana, pemuda yang tampan, hamparan cahaya, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya erat kaitannya dengan hati. Adapun mimpi anfusi dari akhlak baik yang menyejukkan jiwa an-nafas al-mutmainah, seperti mimpi melahap daging hewan dan burung. Sebab, kehidupan yang tenang di surga juga mirip dengan hal ini, seperti menyantap daging kambing dan burung yang sudah dipanggang. Sedangkan sapi akan datang dari surga kepada Nabi Adam AS, untuk membantunya bercocok tanam di dunia. Begitu pula halnya dengan unta yang dipergunakan untuk menapaki perjalanan menuju Ka'bah lahir maupun batin, sementara kuda datang sebagai alat transportasi untuk berjihad, baik jihad kecil maupun besar. Semua itu adalah untuk kepentingan untuk akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan, kambing itu diciptakan dari madu surga, sapi diciptakan dari minyak safaran surga, unta dari cahaya surga dan kuda dari angin surga. Sementara bigal diciptakan dari sifat mutmainah terendah. Orang yang melihat bigal dalam mimpinya, maka dapat diartikan bahwa ia sosok yang malas beribadah, malas menunaikan salat, dan usahanya hanya menghasilkan sia-sia belaka kecuali ia mau bertobat. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Al-Kahfi, 88. Keledai diciptakan dari batu-batu surga. Tujuan penciptaannya semata-mata untuk kemaslahatan Nabi Adam AS, dan keturunannya dalam meraih kemuliaan akhirat melalui ladang dunia. Adapun mimpi yang berhubungan dengan ruh, contohnya adalah seperti seseorang yang bermimpi memandang pemuda yang elok rupanya, di mana dari wajahnya terpancar cahaya-cahaya ilahiyah. Sebab, penduduk surga semuanya seperti wujud pemuda tampan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli surga kelak berparas tampan dan bercelak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau juga bersabda, aku melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Sebagian ulama mengatakan, maksud dari rupa itu adalah penampakan Allah tajalli pada permukaan cermin ruh melalui sifat ketuhanannya. Dan inilah yang dinamakan dengan Tiflul Ma'ani, karena ia merupakan pembimbing bagi jasad sekaligus perantara wasilah antara manusia dan Rabb-nya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalaulah bukan karena bimbingan Tuhanku tentu aku tidak akan mengenal Tuhanku. Pembimbing di sini adalah pembimbing batin, yang diperoleh melalui bimbingan lahir, yaitu ahli talqin. Para nabi dan wali adalah pembimbing hati, sementara mereka mendapat pendidikan dari perjumpaannya dengan ruh yang lain, Jibril. Allah Ta'ala berfirman, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Al-Mu'min, 15. Oleh karena itu, mencari pembimbing, mursyid atau ahli talqin untuk menghidupkan hati dan mengenal Tuhan hukumnya adalah wajib. Maka, pahamilah hal tersebut. Imam Al-Ghazali berkata, seseorang bisa saja melihat Tuhan dalam mimpinya, dalam bentuk atau rupa yang indah dan urawi. Tapi, yang ia lihat sebenarnya adalah simbol, sesuai dengan kesiapan dan makam ruhani orang yang melihat. Apa yang ia lihat dalam mimpi itu sebetulnya bukanlah zat Allah, karena Allah Maha Suci dari segala bentuk dan rupa tersebut. Begitu pula halnya dengan mimpi melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bisa saja terlihat dalam mimpi, tapi juga dalam bentuk atau simbol yang berbeda-beda sesuai kualitas kesiapaannya.
Wujud beliau yang sebenarnya tidak mungkin muncul dalam mimpi seseorang kecuali bagi mereka yang mendapat sebutan pewaris sempurna, baik dalam amal, ilmu, ahwal, dan penglihatan hatinya, lahir maupun batin. Dalam kitab Syarah Muslim dijelaskan, seseorang bisa saja bermimpi melihat Allah dalam rupa manusia atau cahaya, sebagaimana takwil sebelumnya. Allah mewujudkan dirinya dalam bentuk sifat-sifatnya. Kepada Nabi Musa Allah mewujud dalam bentuk api di dahan pohon anggur. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu." Taha 10. Begitu pula sebagaimana Allah firmankan dalam ayat-Nya, "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Taha 17. Api sejatinya juga cahaya, namun dinamakan api, selaras dengan keinginan Nabi Musa yang ketika itu membutuhkan api. Demikian pula ketika penampakannya dalam bentuk pohon, maka bukan berarti manusia rendah derajatnya daripada pohon. Tidak heran, kalau Allah Ta'ala menampakkan dirinya bertajalli melalui salah satu sifatnya dalam bentuk al-insan al-hakiki setelah manusia membersihkan dirinya dari sifat hewani kepada sifat insani. Sebagaimana saat Allah Ta'ala bertajalli pada sebagian wali. Abu Yazid al-Bustami berkata saat melihat Allah bertajalli, "Betapa suci aku, betapa mulia aku." Ketika mengalami kondisi yang sama Allah bertajalli, Al-Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Di dalam jubahku tidak ada yang lain kecuali Allah." Pada makam itu terdapat banyak rahasia dan berbagai hal istimewa bagi ahli Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para pencari hikmah ilahi. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Makam ruhani seperti itu dapat diraih melalui pengajaran dan bimbingan dari seorang guru. Orang yang baru menapaki jalan spiritual belumlah memiliki hubungan mesra dengan Tuhan dan Nabi-Nya, maka dari itu ia membutuhkan bimbingan dari seorang guru wali terlebih dahulu sebagai perantara. Pertama-tama, ia harus dibimbing oleh guru yang dekat secara rohani dengan Allah dan Rasul-Nya. Guru yang sejati punya hubungan rohani dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Rasulullah masih hidup, umatnya dapat langsung mengambil ilmunya langsung dari beliau, tanpa perlu perantara. Akan tetapi, setelah beliau wafat dan berpindah ke alam rohani, alam akhirat, maka putuslah hubungan itu. Demikian pula kondisi para wali ketika mereka sudah berpindah ke alam akhirat, maka orang-orang tidak akan mendapatkan petunjuk darinya. Pahamilah hal ini, jika engkau termasuk orang-orang yang mengerti. Jika tidak mampu, maka carilah pemahaman melalui latihan rohani yang mampu mengalahkan nafsu manusiawi yang menjadi sumber kegelapan. Sebab, pemahaman itu mengalir melalui cahaya, bukan melalui kegelapan, dan cahaya tidak akan hinggap kecuali pada tempat yang indah dan bersih. Seorang yang baru menapaki jalan spiritual tentu belumlah memiliki makam yang sama dengan para wali itu, maka dari itu ia harus meningkatkan latihannya. Seorang pemula dalam dunia Sallallahu Alaihi Wasallam punya peluang untuk sama makamnya dengan wali yang masih hidup. Hal itu tidak lepas dari dua faktor, yaitu keterikatan jasad at-ta'alluqiyah al-jasmaniyah dan kebersihan rohani at-tajarrudiyah ar-ruhaniyah jika ditinjau dari kedudukannya sebagai pewaris sempurna dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga akan dianugerahi bagian dari wilayah kenabian agar nanti dapat memperkenalkannya di hadapan manusia. Oleh karena itu, pahamilah, karena di balik semua ini terdapat rahasia luar biasa, yang hanya diketahui oleh ahlinya. Allah Ta'ala berfirman, "Keagungan itu hanyalah bagi Allah dan Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin." Al-Munafikun 8. Adapun mengenai bimbingan roh, maka roh jasmani adalah pembimbing bagi jasad, sedangkan ruh rawani menjadi pembimbing bagi hati, ruh sultani menjadi pembimbing bagi mata hati fuad dan ruh al-qudsi pembimbing bagi siri rasa yang tersembunyi yang merupakan perantara antara manusia dengan Allah. Ia juga sebagai penerjemah dari Allah Ta'ala bagi makhluknya, karena Ruh Al-Qudsi adalah ahlullah sekaligus mahramnya. Inilah mimpi anfusi yang mencerminkan akhlak terpuji. Adapun mimpi anfusi yang mencerminkan akhlak tercela, baik berupa nafsu amarah, nafsu lawamah, atau nafsu malhamah adalah mimpi melihat kawanan binatang buas, seperti harimau, singa, beruang, anjing, babi, dan lain sebagainya. Juga mimpi melihat binatang seperti kelinci, musang, kucing atau lainnya, atau binatang yang menyakiti seperti ular, kalajengking, tawon, dan lain-lain. Ini semua merupakan sifat tercela yang harus diwaspadai dan dibersihkan dari jalan roh. Harimau melambangkan sifat ujub, yaitu sombong kepada Allah dan merasa besar di hadapan Allah. Firman Allah, "Sungguh, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum-jarum." Begitu pula balasan bagi orang yang sombong kepada manusia. Singa melambangkan sifat sombong dan congkak di hadapan manusia lainnya. Beruang melambangkan sifat marah dan selalu ingin menekan siapa yang ada di bawah kekuasaannya. Serigala melambangkan sifat keserakahan, suka menyantap barang yang haram dan syubhat, tanpa mau memilah-milah. Anjing melambangkan sifat cinta pada dunia, hubud dunia, memaksa, dan marah karena masalah-masalah duniawi.
Babi melambangkan sifat iri, dengki, tamak dan mengekor pada kemauan syahwat. Kelinci melambangkan sifat licik, dan suka memainkan tipu daya dalam urusan dunia. Musang juga seperti kelinci, tapi kelalaian musang lebih besar. Macan kumbang melambangkan sifat memuja-muja kejahiliahan dan mendewakan kekuasaan. Kucing melambangkan sifat pelit dan munafik. Ular melambangkan sifat menyakiti dengan lisan, seperti mencaci, melakukan gibah dan berdusta. Pada binatang-binatang buas tersebut ada juga makna-makna hakiki lain yang hanya diketahui oleh pakarnya. Kalajengking melambangkan sifat suka mencela, mengejek, dan mengadu domba. Tawon melambangkan sifat suka menyakiti orang dengan lisan secara samar. Sedang lalat kerbau mencerminkan sifat menyakiti makhluk dengan lisan secara sembunyi-sembunyi. Jika seorang salib bermimpi tengah berperang dengan kawanan binatang berbisa, tapi ia tidak kuasa mengalahkannya, maka setelah ia sadar hendaklah ia melawannya dengan meningkatkan intensitas ibadah dan zikir. Dengan begitu, ia akan mampu menjungkalkan dan melenyapkan sifat-sifat binatang itu, bahkan mengubahnya menjadi sifat insani. Tapi, bila dalam mimpi itu ia berhasil mengalahkan dan melenyapkannya secara total, berarti berbagai keburukannya telah terhapus. Sebagaimana firman Allah, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Muhammad 2. Jika ia melihat dalam mimpinya kawanan binatang tersebut berubah rupa menjadi manusia, maka itu berarti keburukannya telah berubah menjadi kebaikan. Sebagaimana yang diisyaratkan Allah melalui firman-Nya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Al-Furqan 70. Itu maknanya ia selamat dari binatang-binatang kesalahan-kesalahan tersebut. Namun, setelah ia mampu mencapai makam tersebut, ia tetap tidak boleh merasa aman darinya, karena kekuatan nafsu dapat muncul kembali, bahkan jiwa yang tenang nafsu mutmainah pun tidak akan mampu berkutik di hadapannya. Maka dari itu, Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk menjauhi larangan setiap saat, selama hidup di dunia. Nafsu amarah tampak dalam bentuk orang-orang kafir, nafsu lawamah tampak dengan rupa orang Yahudi, dan nafsu mulhamah tampak dalam bentuk atau rupa orang Nasrani, bahkan terkadang tampak dalam bentuk ahli bidah. Pasal 23, Ahli Tasawuf. Ahli Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 12 golongan. Golongan yang benar adalah golongan Sunniyun. Mereka adalah kumpulan orang yang senantiasa berbuat maupun berkata sesuai dengan tuntunan syariat dan tarekat. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tak mendapat azab sama sekali. Sementara sebagian lainnya akan masuk surga setelah mendapatkan sedikit azab. Mereka masuk neraka jahanam, lalu dikeluarkan setelah disiksa untuk waktu tertentu, dan kemudian dimasukkan ke surga. Mereka tidak abadi di neraka seperti orang kafir dan munafik. 11 golongan lainnya adalah kalangan ahli bidah, yaitu Halawiyah, Haliyah, Auliyaiyah, As-Samarahiyah, Al-Hubiyah, Al-Huriyah, Al-Ibahiyah, Al-Mutakasilah, Al-Mutajahilah, Al-Wafigiyah, dan Al-Ilhamiyah. Golongan Al-Halawiyah adalah mereka yang berpendapat bahwa melihat paras wanita cantik dan laki-laki yang tampan adalah halal diperbolehkan karena itu merupakan bagian dari sifat Allah. Mereka juga membolehkan menari, berpelukan, dan bercium antara laki-laki dan perempuan. Ini jelas sebuah kekufuran. Golongan Al-Haliyah adalah mereka yang berpendapat bahwa menari dan bertepuk tangan itu hukumnya halal. Mereka juga berpandangan bahwa syekh mereka, yang kerap disebut halah, juga tidak lagi terikat oleh hukum-hukum syariat alias bebas seenaknya berbuat. Ini jelas merupakan bid'ah dan tidak ditemukan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan Al-Auliyaiyah adalah mereka yang berpendapat bahwa seorang hamba yang telah sampai ke martabat wali, maka gugurlah kewajiban maupun tuntutan syariat kepadanya. Menurut mereka, seorang wali lebih utama daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu Nabi diterima melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan ilmu wali tanpa perantara malaikat. Ini merupakan takwal yang salah, dan mereka termasuk orang-orang yang binasa dengan keyakinan tersebut. Dan ini jelas sebuah kekufuran. Golongan As-Saramaniyah adalah mereka yang berpendapat bahwa keakraban dua insan itu bersifat gadim, dengan alasan itu gugurlah perintah dan larangan syariat dari mereka. Mereka menghalalkan drum dan tamborin, tabuhan-tabuhan, dan berbagai hal lainnya yang secara terang dilarang syariat. Bahkan mereka menganggap bahwa anak perempuan mereka halal, sebab statusnya menurut mereka sama sebagai seorang wanita. Mereka juga kufur dan darah mereka halal. Golongan Al-Hubiyah adalah mereka yang berpendapat bahwa seorang hamba yang telah sampai kepada makam kecintaan, mahabbah, di sisi Allah maka gugurlah tuntutan syariat dari dirinya. Dengan alasan itu, maka di antara mereka boleh-boleh saja saling menampakkan aurat. Golongan Al-Huriyah paham mirip dengan golongan Al-Haliyah, akan tetapi mereka mengaku bahwa dapat bersetubuh dengan bidadari dalam ahwal kondisi spiritual mereka. Ketika mereka sudah tersadar, mereka pun mandi junub. Mereka adalah golongan pendusta, dan binasa dengan pandangan tersebut. Golongan Al-Ibahiyah adalah mereka yang meninggalkan halal amar ma'ruf dan menghalalkan yang haram. Mereka juga menghalalkan semua wanita untuk digauli tanpa nikah.
Golongan Al-Mutakasilah adalah mereka yang malas berusaha, suka mengemis, dan suka mengumbar-umbar bahwa mereka sudah meninggalkan dunia secara lahir, namun sejatinya batinnya tidak. Mereka termasuk golongan binasa karena bersikukuh dengan keyakinan tersebut. Golongan Al-Mutajahilah adalah mereka yang mengenakan jubah kefasikan, dan secara diam-diam menyerukan kefasikan yang tersembunyi di batin mereka. Mereka termasuk golongan yang binasa, sebagaimana Allah berfirman, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." Al-Hud 113. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Golongan Al-Waqfiyah adalah mereka yang berpandangan bahwa tidak ada yang mampu bermakrifat kepada Allah kecuali dirinya. Dengan alasan itu, mereka pun enggan mencari ilmu makrifat. Mereka termasuk golongan binasa lantaran kebodohannya itu. Golongan Al-Ilhamiyah adalah mereka yang meninggalkan ilmu, melarang aktivitas belajar mengajar, dan mengekor kepada para ahli hikmah hukama. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran merupakan penghalang, dan menganggap syair-syair adalah Al-Qurannya kalangan tarekat. Mereka meninggalkan Al-Quran, mengajarkan berbagai macam syair kepada anak-anak, dan meninggalkan wirid. Mereka pun termasuk golongan binasa. Sekalipun mereka mengakui diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun semua itu hanyalah omong kosong.